Halo adik-adik Smart Generation, apa kabar kalian semua? Berjumpa kembali dalam video pembelajaran Prima Agama. Perkenalkan, nama kakak Kak Arsyad, instruktur Smart Geografi. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas materi mengenai keberagaman budaya nasional. Untuk lebih jelasnya, yuk kita simak video pembelajaran kali ini. Oke adik-adik semua, sebelum kita memasuki materi mengenai keberagaman budaya nasional yang ada di Indonesia, kakak ingin menanyakan nih kepada adik-adik Smart Generation, pernah nggak sih merasakan fenomena yang unik di Indonesia? Misalnya nih, adik-adik yang tinggal di Pulau Jawa atau di Yogyakarta, kita punya kebudayaan khas, misalnya keris, kita juga punya yang namanya batik, terus kita juga punya yang namanya makanan khas seperti gudeg dan sebagainya. Lalu jika adik-adik pergi ke daerah lain, misalnya adik-adik pergi ke Pulau Bali, di sana adik-adik pasti akan menemukan hal yang berbeda yang tidak ditemukan sebelumnya di Yogyakarta. Misalnya nanti ketika adik-adik pergi ke Bali, adik-adik akan menemukan seperti yang namanya pura, lalu juga akan menemukan budaya yang baru juga yang tadi tidak ditemukan di Pulau Jawa. Lalu dari situ apa sih dan kenapa sih budaya di Indonesia itu begitu banyak, begitu beragam? Untuk lebih jelasnya, yuk kita cek materi selanjutnya. Dalam materi keberagaman budaya nasional ini, nantinya kita akan mempelajari mengenai yang namanya pertama, memahami konsep budaya, dan yang kedua adalah mengklasifikasi unsur-unsur budaya. Pada materi pertama ini, kita pertama-tama harus mengenali apa sih budaya itu. Jadi budaya itu ada dua penjelasan, yaitu melalui secara etimologi dan secara antropologi. Melalui etimologi, budaya itu terdiri atas dua kata, yaitu budi dan daya. Budi adalah kemampuan manusia untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, sedangkan daya adalah kemampuan manusia untuk melakukan suatu hal. Jika dua kata tadi digabung, akan memiliki arti yaitu daya dari budi yang berupa cipta, rasa, dan karsa. Cipta sendiri adalah kemampuan manusia untuk melakukan hal baru dari yang tiada menjadi ada. Lalu rasa adalah respon manusia, tanggapan manusia terhadap apa yang terjadi di sekitar kita. Dan karsa adalah kehendak atau niat yang muncul dari dalam diri manusia. Jadi jika budaya itu ingin muncul, maka harus terdiri dari tiga aspek ini, yaitu cipta, rasa, dan karsa. Sedangkan budaya menurut ilmu antropologi adalah keseluruhan sistem, gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dalam belajar. Oke adik-adik semua, Smart Generation, setelah kita tadi sudah mempelajari dan memahami mengenai apa itu budaya, selanjutnya kita akan mempelajari materi selanjutnya, yaitu mengenai unsur kebudayaan secara universal. Secara umum, unsur kebudayaan terbagi atas 7 bagian atau 7 unsur. Yang pertama adalah bahasa, kedua adalah organisasi sosial, yang ketiga adalah peralatan dan teknologi, yang keempat adalah sistem religi, yang kelima adalah sistem pengetahuan, yang keenam mata pencaharian atau pekerjaan, dan yang terakhir adalah kesenian. Jika adik-adik ingin memahami atau mempermudah dalam menghafalkan terkait materi ini, ada cara gampangnya, secara smart, yaitu jika semua 7 unsur tadi digabungkan menjadi suatu singkatan, maka akan menjadi singkatan yaitu Bos PT Sri Simpen Mahar Seni. Gimana itu kak maksudnya? Oke, kita bahas satu persatu ya. Dari kata bos, bos itu berasal dari unsur bahasa, kita ambil dari huruf B-nya. Lalu organisasi sosial atau O dan bagian S. Lalu ada PT atau peralatan teknologi, Sri sistem religi, lalu ada Simpen atau sistem pengetahuan, lalu Mahar atau mata pencaharian, dan yang terakhir adalah kesenian. Lalu apa sih maksud dari unsur kebudayaan ini? Jadi secara umum
Budaya itu tersusun atas 7 unsur ini. Yang pertama adalah bahasa. Bahasa adalah kemampuan yang dimiliki manusia untuk berinteraksi dari satu orang ke satu orang yang lain. Seperti contohnya di Jawa kita punya bahasa Jawa, di Jawa Barat kita punya bahasa Sunda, lalu di Jakarta kita banyak yang namanya bahasa Betawi, dan sebagainya. Lalu selanjutnya, organisasi sosial. Apa sih organisasi sosial itu? Seperti kita tahu bahwa kita adalah manusia yang membutuhkan manusia yang lain. Kita butuh untuk saling menolong, saling membutuhkan. Dan organisasi adalah salah satu cara manusia untuk menyalurkan kemampuan itu. Contohnya apa? Misalnya kita di masyarakat kita ada yang namanya poskamling. Itu juga merupakan salah satu organisasi sosial. Dalam masyarakat adat, kita juga mengenal adanya struktur organisasi. Fungsi dari organisasi sendiri adalah agar suatu masyarakat itu bisa berkembang dengan baik. Lalu yang ketiga adalah peralatan dan teknologi. Seperti kita tahu bahwasanya dalam bekerja kita memerlukan yang namanya alat. Contohnya seperti dalam orang Jawa jika bertanam di sawahnya, mereka membutuhkan yang namanya alat berupa pembajak agar sawah-sawahnya mampu terurusi dengan baik. Lalu yang keempat ada sistem religi atau kepercayaan. Penting nggak sih? Ya penting, karena dengan kepercayaan itu maka manusia sudah melakukan hubungan yang baik antara dirinya dan dengan Tuhan. Contohnya apa sih Kak? Contohnya nih, di Jawa kita mengenal adanya namanya budaya kejawen. Lalu jika kita pergian ke daerah lain seperti di Bali, ada suatu sistem kepercayaan yaitu Trihita Karana. Selanjutnya ada sistem pengetahuan. Sistem pengetahuan adalah kemampuan manusia untuk melakukan ide, melahirkan gagasan, sehingga suatu masyarakat mampu mengatasi segala permasalahan dan berkembang serta maju ke arah yang lebih baik. Selanjutnya ada unsur mata pencaharian. Mata pencaharian itu sendiri terkait dengan yang namanya pekerjaan. Dalam satu masyarakat, jika masyarakat itu tidak memiliki pekerjaan atau individu tidak memiliki pekerjaan, maka mereka tidak akan bisa bertahan hidup karena mereka perlu yang namanya memenuhi kebutuhan dirinya sendiri dan mungkin keluarganya. Lalu contohnya apa sih Kak? Seperti misalnya di Pulau Jawa, rata-rata kebanyakan masyarakatnya adalah petani. Mereka bergantung pada pertanian. Lalu jika kita berpindah ke budaya yang lain, ke masyarakat yang lain, seperti di Sumatera Barat, kita akan melihat bahwasanya mereka bergantung pada yang namanya berdagang. Mereka menjualkan produknya ke orang lain. Lalu yang terakhir, ada kesenian. Kesenian adalah cara manusia untuk menyalurkan apa yang dimilikinya dalam suatu karya. Contohnya, banyak sekali, misalnya tadi di Jawa kita mengenal ada yang namanya tari jaipong, terus juga tari reog, tari piring dan sebagainya. Lalu juga di daerah lain juga banyak. Baik, setelah kita tadi sudah membahas mengenai unsur-unsur kebudayaan secara universal, yuk kita langsung coba ke soal yang akan kita uji. Yang pertama, berikut merupakan unsur-unsur yang ditemukan pada suatu kebudayaan, yaitu A. Letak geografis dan kondisi ekologis. B. Bahasa, masyarakat, dan kerajinan tangan. C. Cagar alam dan mata pencaharian. D. Jumlah penduduk dan bahasa lokal. Yang terakhir, E. Makanan dan bahasa. Dari 5 opsi jawaban tadi, apa nih jawaban yang kira-kira tepat? A, B, C, D, atau E? Jawabannya adalah B. Bahasa, masyarakat, dan kerajinan tangan. Kita ke materi selanjutnya, yaitu budaya lokal. Apa sih itu? Sebelumnya, budaya itu
ada dua bentuknya adik-adik Smart Gen. Yang pertama ada budaya lokal, dan yang kedua adalah budaya nasional. Kali ini kita membahas mengenai budaya lokal terlebih dahulu. Budaya lokal adalah budaya yang dimiliki oleh daerah atau suku bangsa yang bersifat khas dan diwariskan secara turun-temurun di wilayah tersebut. Ingat ya adik-adik Smart Generation, jadi budaya lokal itu harus dimiliki oleh daerah atau suku bangsa. Yang kedua bersifat khas, dan yang terakhir diwariskan secara turun-temurun di wilayah tersebut. Jika tiga unsur itu tidak ada, maka itu bukan disebut dengan budaya lokal. Lalu bagaimana sih budaya lokal itu terbentuk? Yaitu pertama, masyarakat telah memiliki perilaku, tindakan, dan pikiran yang sama. Yang kedua, terus-menerus dilakukan hingga menjadi kebiasaan. Dan yang ketiga, memiliki ciri khas yang membedakan mereka dengan penduduk lain. Contohnya apa sih, Kak? Contohnya misalnya adik di Pulau Jawa, adik mengenal namanya gudeg di Jogja. Namun jika misalnya adik pergi ke daerah lain di Kalimantan, maka pasti adik tidak akan menemukan hal tersebut. Karena gudeg adalah ciri khas yang ada di Jogja, dan itu sudah dilakukan secara turun-temurun dari zaman dahulu kala. Selanjutnya, apa sih ciri perbedaan yang membedakan antara budaya lokal tadi? Pertama, ada kesenian lokal. Yang kedua, ada sistem kepercayaan. Yang tiga, ada bahasa daerah. Yang keempat, ada seni arsitektur dan bercocok tanam. Yang kelima, ada tipe fisik. Yang keenam, ada adat istiadat. Yang terakhir, ada sistem kekerabatan. Kita ke soal. Coba adik-adik Smart Generation, kita simak soal berikut ini. Ciri budaya lokal diwujudkan pada beberapa hal di bawah ini. Kecuali A. Memiliki ciri khas, B. Dapat dijumpai di beberapa wilayah, C. Diteruskan secara turun-temurun, D. Cakupan wilayah tidak begitu luas, dan E. Sudah menjadi kebiasaan dalam masyarakat tersebut. Nah, kita perlu menggarisbawahi bahwa di soal ini kita mencari yang kecuali, yang artinya tidak ditemui dalam ciri budaya lokal. Maka jawabannya apa adik-adik Smart Generation? Ya, jawabannya adalah B. Dapat dijumpai di beberapa wilayah. Padahal seharusnya suatu budaya lokal hanya ditemukan pada di wilayah itu dan tidak ditemukan di wilayah lain. Kita mencoba soal selanjutnya. Hasil budaya lokal seperti tari reog yang ada di Jawa Timur, lenong yang ada di Jakarta, bahasa Sunda yang ada di Jawa Barat, termasuk dalam A. Budaya tak benda, B. Budaya benda, C. Budaya asing, D. Budaya internasional, atau E. Budaya masyarakat. Kira-kira adik-adik Smart Generation apa nih jawabannya dari 5 opsi tersebut? Jadi jawabannya adalah A. Budaya tak benda. Oke, apa sih Kak budaya tak benda itu? Budaya tak benda itu adalah budaya selain museum dan cagar budaya. Karena cagar budaya dan museum termasuk budaya benda. Jadi misalnya seperti tarian, lagu daerah, itu merupakan termasuk budaya tak benda. Udah paham ya adik-adik? Selanjutnya kita ke materi yang lain. Setelah tadi kita sudah membahas mengenai budaya lokal, selanjutnya kita akan mempelajari tentang budaya nasional. Apa sih budaya nasional itu, Kak? Budaya nasional adalah budaya yang diakui sebagai identitas nasional. Budaya lokal merupakan unsur pembentuk budaya nasional ini. Jadi, budaya nasional itu tersusun atas kuatnya budaya lokal yang ada di suatu daerah, yang kemudian dikembangkan untuk dijadikan suatu identitas bangsa. Jadi budaya nasional itu bertujuan untuk perwujudan cipta, karya, dan karsa bangsa Indonesia, lalu untuk mengembangkan harkat dan martabat bangsa di dunia internasional, dan yang terakhir adalah diarahkan untuk memberikan wawasan dan makna pada pembangunan nasional. Contohnya apa aja sih? Yuk kita ke soal. Beberapa hal berikut ini merupakan contoh hasil budaya, seperti keris, kebaya, rumah, joglo,
dan batik. Hasil budaya tersebut dapat digunakan sebagai A. alat perekat bangsa, B. sebagai alat komunikasi, C. sebagai alat interaksi, D. sebagai alat sosial, dan E. sebagai alat transportasi. Oke, dari 5 opsi tersebut, apa nih adik-adik Smart Generation jawabannya? Jawabannya itu A ya, Dek, sebagai alat perekat bangsa. Soal selanjutnya, menurut Kuncoro Ningrat, persyaratan yang harus dimiliki kebudayaan nasional adalah sebagai berikut. Kecuali A. Kebudayaan daerah bermutu, B. harus menimbulkan identitas warga negara, C. harus bermutu tinggi, D. harus menimbulkan rasa bangga pada para pendukung, dan terakhir E. harus mencintai produk luar. Jadi sebelumnya, budaya nasional memiliki makna dan arti tersendiri dan diterjemahkan oleh berbagai tokoh. Salah satunya adalah Kuncoro Ningrat. Sebelum kita memaknai budaya nasional dari Kuncoro Ningrat, kita jawab dulu ya adik-adik Smart Generation. Jadi jawabannya adalah E. harus mencintai produk luar. Karena ini merupakan kecuali, tidak mungkin dalam budaya nasional kita malah mencintai produk luar, padahal kita harusnya mencintai produk dalam negeri sendiri. Jadi menurut Kuncoro Ningrat itu tadi, budaya nasional harus memiliki mutu atau kualitas, lalu harus menimbulkan identitas bagi warga negara, dan harus menimbulkan rasa bangga kepada para pendukung atau warga itu sendiri. Oke, sudah paham ya adik-adik? Kita lanjut ke materi selanjutnya. Oke, setelah tadi kita sudah mengetahui tentang apa sih itu budaya, lalu unsur-unsur apa saja yang menyusun suatu budaya itu sendiri. Setelah kita melihat ternyata begitu beragamnya budaya yang ada di Indonesia, setelah itu kita harus tahu nih, apa sih faktor yang menyebabkan semua itu terjadi. Oke, jadi faktor keberagaman budaya itu ada 3 faktornya. Pertama ada letak geografis, yang kedua ada posisi strategis, yang ketiga ada kondisi ekologis. Letak geografis terkait dengan lokasi di Indonesia sendiri yang merupakan negara kepulauan. Di sana kita memiliki daratan dan lautan. Karena kepulauan itu sendiri, kita tersusun atas beribu pulau yang membentuk suku yang begitu beragam. Karena apa? Karena pulau itu terisolasi dengan wilayah lain, berakibat minimnya komunikasi dengan daerah lain, membuat masyarakat yang ada suatu pulau fokus mengembangkan budaya tersebut tanpa terpengaruhi oleh budaya lain. Lalu yang kedua ada posisi strategis. Indonesia sendiri merupakan jalur strategis di zaman dahulu, ketika zaman kerajaan dan ketika zaman penjajahan dahulu kala. Posisi strategis itu seperti apa sih, Kak? Jadi dulu dan hingga kini Indonesia merupakan negara yang diapit oleh 2 samudra dan 2 benua. Samudra apa? Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Benuanya apa, Kak? Benua Asia dan benua Australia. Lokasi strategis itu menjadi lokasi yang ideal bagi pedagang untuk berlabuh, untuk bertransit di Indonesia. Dari proses transit itu terjadi yang namanya interaksi budaya. Budaya asing bertemu dengan budaya lokal yang ada di Indonesia. Akibat interaksi tersebut, budaya yang ada di Indonesia semakin beragam dan semakin banyak kita temui. Lalu yang terakhir ada kondisi ekologis, yaitu terkait dengan kondisi yang ada di lingkungan sekitarnya. Contohnya apa? Seperti di daerah kepulauan, kita mengetahui ada daerah gunung dan pasti juga ada daerah pantai. Umumnya orang yang di daerah pantai cenderung bahasanya untuk berkomunikasi harus menggunakan suara yang keras. Sedangkan di gunung, karena kerapatan, maka di sana cenderung halus dan lebih tenang dalam berkomunikasi. Seperti itu. Jadi faktor ekologis seperti topografi,
iklim, dan suhu mampu menentukan keberagaman suatu budaya. Selanjutnya, kita ke materi terkait dengan interaksi budaya. Tadi kan kita sudah bahas nih, sudah menyinggung bahwasanya pedagang yang transit di Kepulauan Indonesia melakukan yang namanya interaksi secara tidak langsung. Interaksi itu apa saja sih, Kak? Jadi ada 3 interaksi budaya. Yang pertama ada akulturasi, yang kedua ada asimilasi, lalu yang ketiga ada amalgamasi. Akulturasi adalah bertemunya budaya asli dengan budaya asing. Budaya tersebut lambat laun diterima dan dipadukan dengan budaya asli tanpa menghilangkan unsur aslinya. Contohnya apa? Kita lihat di Masjid Agung Demak dan banyak masjid-masjid di Pulau Jawa. Pada umumnya karena terpengaruh oleh yaitu dari kerajaan Hindu, bentuk dari atap masjid itu yang seharusnya pada umumnya untuk kaum muslimin adalah berbentuk kubah. Karena adanya interaksi budaya dari akulturasi, masjid tersebut tetap berfungsi sebagai masjid, namun secara arsitektur berbentuk limas di bagian atapnya. Itu contoh dari akulturasi sendiri. Lalu selanjutnya ke asimilasi. Asimilasi adalah pembauran 2 atau lebih kebudayaan yang ditandai dengan hilangnya kebudayaan asli dan membentuk suatu kebudayaan baru. Contohnya seperti saat kita pergi dari Indonesia karena ada urusan ke luar negeri. Kita mungkin melakukan pendidikan, kuliah atau sebagainya atau pekerjaan. Karena berlama-lama di sana, lama-lama budaya yang biasanya kita lakukan di Indonesia hilang dan kita malah mengikuti kebudayaan baru yang ada di luar negeri tersebut. Itu merupakan bentuk dari asimilasi. Dan yang terakhir ada amalgamasi. Amalgamasi adalah proses penyatuan 2 atau lebih ras atau kebudayaan melalui proses perkawinan. Contoh pernikahan 2 etnis atau 2 suku berbeda, misalnya kayak suku Jawa dengan suku Betawi dan sebagainya. Oke, kita ke soal. Santo yang merupakan orang dari suku Jawa telah melakukan pernikahan dengan Santi yang merupakan orang dari suku Betawi 3 tahun yang lalu. Pernikahan tersebut ternyata menimbulkan sikap keterbukaan tentang pemahaman akan budaya lain. Proses yang terjadi merupakan dampak positif dari A. Akulturasi, B. Amalgamasi, C. Akreditasi, D. Asimilasi, atau E. Asuransi. Oke. Kita lihat soalnya dulu ya. Jadi kakak sudah menggarisbawahi ada kata pernikahan. Jadi sebelum kakak menjelaskan, apa nih jawabannya dari 5 opsi tadi? Ya, jawabannya adalah B. Amalgamasi. Amalgamasi tadi adalah proses penyatuan budaya karena melalui pernikahan atau perkawinan dari beda suku. Selanjutnya, kita ke materi persebaran suku bangsa di Indonesia. Tadi kita sudah melihat bahwasanya suku bangsa yang ada di Indonesia ternyata cukup banyak dan tersebar merata. Jadi Pulau Sumatera tak ada Aceh Gayo, lalu di Bali ada Bali Sasak, di Jawa ada Betawi, Banten, Kalimantan, Melayu, Dayak, Sulawesi, Bugis, Toraja, Papua, Waigeo, Yapen, dan seterusnya. Itu merupakan kekayaan Indonesia. Sedangkan secara fakta dan data, Indonesia merupakan negara dengan 700 suku, dengan 1001 bahasa, dan 819 budaya tak benda. Lalu kita ke soal. Untuk memahami lebih dalam, berikut merupakan suku-suku yang tersebar di Indonesia. Sukunya terdapat di Pulau Kalimantan, yakni A. Sasak, B. Ogan, C. Sunda, D. Minangkabau, atau E. Dayak. Oke, tadi kakak sudah memperlihatkan ya sebelumnya suku-suku yang tersebar di berbagai pulau besar di Indonesia. Nah, dari situ kira-kira apa nih yang ada di Pulau Kalimantan? Jadi, jawabannya adalah E. Dayak. Untuk Sasak sendiri berada di Pulau NTB. Lalu Ogan ada di Sumatera Selatan, Sunda ada di Jawa Barat,
dan Minangkabau ada di Sumatera Barat. Dan terakhir, budaya yang dihasilkan oleh masyarakat dalam suatu bangsa sejak zaman dahulu hingga kini sebagai suatu karya yang dibanggakan yang memiliki kekhasan dan menjadi identitas warga, serta menjadi jati diri bangsa yang kuat. Disebut A. Budaya alam, B. Cagar alam, C. Biosfer, D. Budaya nasional, atau E. Dinamika. Tadi kakak sudah menandai kata-kata yang menjadi kata kunci dalam soal ini. Kira-kira apa adik-adik Smart Generation? Ya, jawabannya adalah D. Budaya nasional. Nah, kita tahu sendiri budaya nasional itu adalah kebudayaan yang dihasilkan oleh suatu masyarakat dari zaman dahulu sebagai suatu karya yang dibanggakan dan memiliki kekhasan serta menjadi identitas warga negara serta menjadi jati diri bangsa yang kuat. Seperti itu. Sudah paham ya adik-adik terkait materi tentang keberagaman budaya nasional? Demikian adik-adik Smart Generation penjelasan mengenai materi keberagaman budaya nasional. Semoga bermanfaat untuk adik-adik semua. Sampai berjumpa di video pembelajaran selanjutnya. Jangan lupa subscribe channel YouTube kita dan aktifkan loncengnya untuk update video kita. Primagama siap, Primagama smart, Primagama terdepan dalam prestasi.